Jangan. Dia harus ngasilin uang buat kita dulu. Iya juga, Bos. Mana Pak Suryanya? Iya, kok nggak ada, Pak? Janjinya nggak salah, kan? Atau jangan-jangan Pak Suryanya malah udah pergi, Bu? Kan kita juga terlambat. Aku telepon dulu aja. Ya, coba, Mas. Aku gak mau ditangkap polisi. Aku harus kabur jauh-jauhnya dari sini. Aduh. Ridwan lagi. Selamat siang pemirsa. Hari ini telah terjadi penggerebekan rumah bordir di Jakarta. Bu! Bu! Pak, Ibu benar-benar nggak nyangka. Kenapa dengan anak kita? Bukannya anak kita akan pergi ke Korea jadi suster, Pak. Ya Allah, Nak. Kalau kayak gini ceritanya berarti kita udah dibohongin, Bu, sama Pak Surya. Mereka itu nggak disalurin jadi TKW, tapi malah dijual. Cari Pak Surya, Pak Surya. Apa-apaan lagi nih mobil? Aduh, pakai acara ngadat lagi. Coba aku cek dulu. Depan. Dasar mobil sialan. Apalagi nih mobil nih. Sebentar nih. Sini. Berkali-kali saya ngubungin kamu selalu menghindar. Di mana Lastri? Di mana keadaan Lastri? Bilang. Menghindar gimana? Saya tuh tidak menghindar. Belakangan ini saya lagi sibuk. Terus di mana adik saya? Gimana keadaan dia? Ya, di mana anak saya? Sebutkan di mana. Sabar Bu, Intan. Saya bisa jelasin kok. Mau jelasin apa? Tadi di TV saya lihat berita. Ada adik saya. Sebenarnya gimana keadaan mereka sekarang? Di mana? Iya Pak, iya. Bilang, cepetan bilang. Atau mau saya laporin polisi kamu? Saya akan jelasin, tapi tolong Pak jangan lapor ke polisi ya Pak. Udah cepetan ngomong. Iya Pak. Jadi sebenarnya penyaluran tenaga perawat ke Korea itu tidak pernah ada Pak. Apa? Iya Pak. Jadi bisnis yang sebenarnya adalah prostitusi ilegal dan perdagangan manusia Pak. Teganya ya kamu menipu anak saya dan sahabat-sahabatnya. Sekarang kasih tahu di mana mereka, di mana. Maafkan saya Bu, kalau soal itu saya juga tidak tahu Bu. Karena saya sudah tidak update lagi berita mereka sejak keluar dari rumah tadi. Indah. Loh. Tidak, Pak. Perempuan gak tahu malu. Ternyata benar. Lastri selama ini terlibat bisnis prostitusi dan perdagangan manusia. Gimana kalau sampai keluarga dan teman-teman aku tahu? Ya. Aku nggak bisa terima kondisi seperti ini. Secepatnya, aku bakal cerain si Lastri. Dia ini penada TKW ilegal, Pak. Yang menyeluskan putri saya ke dunia prostitusi, Pak. Termasuk istri saya, Pak. Tolong hukum orang ini seberat-berat. Baik, Pak. Akan segera kami proses laporannya. Terima kasih, Pak. Gawat nih. Kayaknya semua udah ketangkep. Gini Bos, mendingan Bos telepon Pak Surya. Iya, Bos.
keluar. Kita harus kabur dari sini. Mumpung sekarang bos lagi nggak ada. Ya, aku bantu. Bos, itu bos, mereka kabur bos. Ya lo kejar dong, lo kejar. Ayo, kita harus keluar dari sini. Kamu jangan berisik. Ayo, cepet, ayo. Sakit tapi iya. Ayo. Indah, kamu harus tahan. Gak kuat. Dikit lagi, ayo kita pasti bisa, Indah. Indah, kamu gak apa-apa kan? Aku gak kuat, kamu duluan aja. Enggak, tinggalin kamu. Enggak, Indah, enggak. Daripada kita nanti ketahuan. Udah, kamu tinggalin aku aja gak apa-apa. Udah, sana cepat. Udah, aku punya cara kok. Udah, kamu pergi aja. Ayo cepetan, ini kita ketahuan. Ayo, pergi. Jangan lari kamu! Berhenti! Atas tembak! Aduh, Pak. Aduh, Pak, sakit. Aduh, Pak. Aduh. Diam! Di mana komplotan kamu yang lain? Nggak ada, Pak. Saya cuma sendiri, beneran, Pak. Saya sendiri, Pak. Sekali lagi saya tanya. Di mana komplotan kamu yang lain? Tembak kamu! Di sana bos. Ya kamu kejar dong. Itu piala. Ya. Mulai kemana kamu? Hah? Kamu mau kemana? Kembali ke gudang. Cepat. Ya. Ini bos, satu lagi bos. Kita bawa. Ya. Ingat. Sepertinya kamu harus kasih pelajaran. Kalian semua kami tangkap. Aduh, Pak. Oh, mereka. Tolong telepon ambulans, Pak. Teman saya pembusukannya. Baik. Kamu yang kuat ya, Indah.
udah. Jepit lagi kita. Syukurlah, semua sudah berakhir. Meski kami sempat khawatir dengan keadaan Indah. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Hai Allah. Kakak bangga sama kamu. Aku mau kita sekarang cerai. Aku nggak mau punya istri yang nggak bisa menjaga kehormatan. Tapi ceritanya nggak seperti itu, A. Aku nggak dengan sengaja merelakan semuanya. Tapi aku udah nggak punya pilihan lain lagi, A. Aku punya standar tinggi untuk wanita yang menyandang status sebagai istri aku, terutama untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya. Kalau kamu nggak bisa menjaga kehormatan dan harga diri kamu, aku terpaksa menolak kamu. Aku bukannya nggak prihatin atau simpati dan kejadian yang sudah menimpa kamu. Jujur aku sangat prihatin. Tapi tetap, aku memegang teguh prinsip aku. Dan dengan sangat berat hati, aku mau kita cerai sekarang juga. Aku akui aku emang salah, A. Tapi sebenarnya aku masih mau menjadi istri kamu. Aku masih mau menjadi istri yang berbakti buat kamu. Tapi kalau emang semua ini keputusan kamu, aku terima. Semoga semua ini menjadi keputusan yang terbaik buat kita berdua. Ridwan teh akhirnya ceraiin aku. Kenapa kamu nggak bilang sama suami kamu? Kalau ini semua tuh di luar kehendak kamu. Udah, aku udah coba ngomong ke Ridwan, tapi dia sama sekali nggak mau dengerin penjelasan aku. Kamu pengen sabar ya, kita ikut prihatin dengarnya. Ya udah. Astri, kamu nggak usah sedih-sedih lagi ya. Kita masih punya banyak mimpi loh yang harus kita kejar. Jadi kamu move on ya. Kan ada kita yang nemenin kamu. Jangan sedih ya. Makasih ya, kalian selalu ada di saat aku senang maupun aku susah. Kalian selalu bisa jadi motivasi buat aku. Iya. Kayak mulai sekarang semangat. Aku bersyukur sekali ada hari itu. Aku masih bisa bertemu dengan Eva dan Indah. Ternyata Allah mengabulkan doa kami untuk bertemu kembali. Meski perempuan lain yang disekap menyuruh kami untuk menyerah, tapi kami tetap berteguh pada sikap kami untuk bertahan. Hinaan, pukulan, dan kekerasan lain sudah kami rasakan. Tapi kami mencoba untuk bertahan demi keluarga kami. Sekali lagi, demi mimpiku dan suamiku, aku rela memutuskan bertahan. Walau ternyata aku tidak dikirim ke Korea. Ya Allah, aku ini manusia. Kenapa aku diperlakukan seperti itu?
Alhamdulillah semuanya udah berakhir. Semoga baju ini bisa bermanfaat ya buat kita. Amin. Dengan segala doa keluarga di rumah, akhirnya kita bertiga bisa kembali pulang. Tidak apa-apa, tidak keluar negeri. Toh lebih baik hujan batu di negara sendiri daripada hujan emas di negara orang lain.